segera kita mulai. Pesawatnya akan segera terbang dan ini dia pertempuran untuk survivor semua yang ada di rumah Bermuda. Yes, ini dia teman-teman survivor, jangan lupa lagi aku nggak henti-henti untuk mengingatkan untuk terus dukung tim yang lagi bermain untuk malam hari ini tanpa harus menjatuhkan tim manapun. Karena tanpa dukungan kalian semua mereka tidak ada apa-apa. Dan kali ini kita bisa lihat untuk arah pesawatnya sendiri, arah pesawat dari Keraton menuju ke arah Rinem yang dimana itu untuk perbelahan pesawatnya tuh cukup imbang sekali. Dan ini bisa menentukan untuk masing-masing tim untuk turun ke drop zone mereka masing-masing. Ya, gue ingat titik kebangkitan dari tim Aura Ignite persis sama ini adalah pertempuran antara pot A dan juga pot C. Mereka memilih area Cape Town karena di sana tidak ada Onyx Olympus dan ini bakal jadi sinyal yang baik juga harusnya karena Aura di sana tidak memiliki gangguan sama sekali dan membiarkan Mil seperti biasa akan dikuasai oleh tim dari CES Alpha. Tapi yang paling uniknya adalah sekarang Rans Esports harus berhadapan dengan tim yang ada di dekat mereka. Yes, ini juga merupakan salah satu perubahan dari tim Rans Esports sendiri. Mereka melakukan dropping di area Katulistiwa yang mana di sana sudah ada Kings yang seharusnya mereka bakal berjalan menuju ke area observatory. Sudah ada tembakan yang dikeluarkan, bahkan Marshall pun di sini masih belum bisa menggulung medkitnya, masih belum nemu medkit, masih saling mengawasi satu sama lain. Dan Kings seharusnya bakal agak sedikit tertahan beberapa menit karena mereka nggak bakal bisa langsung masuk juga menuju ke area observatory. Mengingat pergerakan dari Rans pun ini bakal menyulitkan pergerakan dari tim Kings Esports. Sementara ternyata kapten terkuat di antara kita Straw Hat berhasil menemukan satu orang lawannya, kali ini bakal langsung diras sepertinya. Bergerak menuju ke arah depan, suara dari Thompson juga sudah mendengar, rapnya juga sudah mulai masuk. Kali ini pertempuran Medapod, tetapi ini bakal menjadi cuan ataupun poin dan Gezol ditumbangkan oleh Rama, langsung dibacok, dipacolin. Ini baru early game, belum bisa diselamatkan dan Ram juga ditumbangkan, menyisakan dua orang. Kapten Straw Hat berlari ke belakang, musuh memilikinya harus sudah di ending. Rama juga tumbang, satu lagi dari Ran menyisakan Marsha yang ternyata malah rata dan Kingsnya berhasil selamat dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke observatory. Wow, unik banget ini Bigan. Kalau kita berbicara tadi aku sempat nyebutin ada game plan tim yang berada di papan bawah akan mengganggu pergerakan masing-masing drop zone. Kalau kita bisa berbicara sedikit ya di arah map atas sendiri ada Bonafide. Ya. Ada Bonafide yang notabene dia kembali lagi ke rumahnya di area CPR. Sedangkan Rans di bagian atas dan ternyata Dix Kepleset. Wah. Dia tadi belum medkitan. Oke, gue lanjut. Tadi kalau nggak salah ada Bonafide yang di area CPR atas dan sebenarnya tadi tuh ada Rans yang mungkin mencoba untuk menghambat pergerakan tim manapun yang akan menuju map atas. Bisa jadi, karena kalau gue rasa nih balik lagi, bisa jadi dari Ransnya sendiri mengira oh ini mungkin Bonafide. Gimana kalau kita ganggu atau sebaliknya. Jadi ada game plan dari masing-masing tim yang berada di bawah itu mencoba untuk mengganggu atau iseng untuk mencoba mengacak-adutkan posisi-posisi dari posisi 1 2 3 nih. Karena kalau kita lihat gap poinnya itu benar-benar tipis. Bonafide 99, sedangkan NXL aja itu 95. Gap poinnya nggak terlalu jauh. Dan ini masih ada chance dari NXL untuk ngebalap Bonafide. Tergantung 6 match untuk malam hari ini. Tapi ini justru yang ditabrakin fight-nya oleh Rans Esports sendiri karena seharusnya Rans itu gak ada di sana. Ini seperti yang lu bilang, ini adalah game plan yang tidak terduga. Betul sekali. Rans seharusnya mereka berada di area Pucirok sampai ke area Factory dan mereka bakal masuk ke area Mars Electric karena ini adalah game plan yang tidak terduga. Justru tim yang mereka tabraki ini adalah tim Kings Esports yang sebetulnya ini tidak menguntungkan untuk pot A sama untuk timnya sendiri, untuk tim Rans itu sendiri. Udah mah mereka rata di awal. Sekarang poin yang didapatkan adalah untuk Kings yang sebetulnya itu tidak ada kepentingan antara pot A dan juga pot C. Dan ini bakal jadi cuan yang banget untuk Kings karena mereka udah dapetin 4 poin eliminasi belum sampai 5 menit dan kekuatan dari Straw Hat sang kapten terkuat kita di antariksa setelah 2 player dari rekannya tumbang berhasil untuk membalikan keadaan dan tidak ada satupun player dari Kings yang terculik.
Gak ada satupun tim dari Kings yang terculik. Itulah kekuatan tim-tim yang memang sudah kuat dan sudah mendapatkan chemistry-nya dari Ya. Kings Esports, yang dimana kalau dia tuh mengambil Dix dan kawan-kawan. Dix coveran yang sangat baik, walaupun tadi harus terpleset, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau kita bahas sendiri, Kings sendiri turunnya tuh di area plantation dan juga Katulistiwa. Harusnya ini why? Kenapa Kings turun di sana? Mungkin dari segi apa ya, pesawat. Oke, Ini bisa jadi bisa mempengaruhi jadi. karena mereka bakal nyamperin pastinya dan gak bakal ditinggalin observatory. Sayang banget observer kalau ditinggalin. Mungkin agak sedikit lebih jauh dan mereka mungkin akan memilih launchpad yang ada di Katulistiwa. Karena launchpad di Katulistiwa sendiri mereka bisa langsung ngarahin ke area atasnya observatory atau bahkan ke area bullseye sampai graveyardnya itu sendiri. Nah, tapi sayangnya di sana udah ada gangguan dan kalau nggak salah lihat juga tadi observer itu blue zone, nggak ada EVOS lagi. Obser bukan Blue Zone, Griffith ya Blue Zone. Oh iya. Dan gua rasa sepertinya dari Kings dia memang mengambil area Blue Zone-nya sendiri. Mungkin mereka bergeser sedikit dari area Obser dan mungkin rotasi yang bakal dia tahan itu di area observatory. Sedangkan teman-teman dari Bonafide sendiri yang masih nyaman di posisi map atas itu ya udah dia tahu ada perang di sana. Dia nggak mau gambling. Semisalkan dia ikut fight tadi, sebenarnya bisa aja. Misalkan dia menjadi third party dan dia bisa dapetin poin-poin kill. Karena kalau kita lihat sendiri, Kings sendiri itu cukup sekarat banget, bahkan belum mempunyai resource yang penuh. Tapi Bonafide objektif banget untuk malam hari ini. Ya, karena memang bakal sulit juga ditebak kalau misalkan bakal terjadi pertempuran di area Katulistiwa. Justru kalau boleh gua bilang, pertempuran di Katulistiwa itu lebih apa ya? Lebih riskan dan sebetulnya bakal lebih sering terjadi justru kalau misalkan pot B main. EVOS dan juga First Rider. First Rider ini merupakan salah satu tim yang bisa menguasai dua area sekaligus, Katulistiwa dan juga Bima Sakti. Sebetulnya Rans pun memiliki karakteristik yang sama, tetapi entah kenapa perubahan apa yang dilakukan oleh tim Rans ini sendiri justru malah menjadi kerugian untuk timnya dan ini menjadi satu batu yang hilang untuk tim Aura. Ya kalau gua bilang sih Rans sendiri tuh nothing tulus. Benar-benar nothing tulus. Dia sudah nggak bisa ngejar poin penuh dan dia kalau bisa dibilang mungkin tidak akan mendapatkan bintang. Makanya dia mungkin mencoba untuk meta baru untuk mempersiapkan nanti di masa playoff. Oke. Ini jadi satu insight yang luar biasa juga karena memang seperti yang lu bilang ada beberapa tim yang udah nothing tulus dan tidak memiliki lagi kesempatan untuk mendapatkan bintang atau juara pada malam hari ini. Makanya mereka mempersiapkan strategi baru dicoba sekarang. Dan ternyata kali ini sudah ada ledakan dari seorang Razor. Menumbangkan dua orang sekaligus dari tim TP kali ini. Dua orang tersisa. Seorang Limji yang sebuah gol bakal masuk ke arah dalam Heinya juga kali ini bakal sedikit lebih mundur kembali ke arah belakang. Tapi di atas sudah ada IOG. Coba berpasang luar dari belakang harus hati-hati Heyo. Ya Heyo. Knockdown juga dan satu lagi Limji yang tersisa tertembak dari atas karena Island of juga campur ada mobil yang dipakai kali ini untuk kabur lari sejauh-jauhnya dan malah dari Tranix ketumbang dua orang karena akan dari seorang Grenadier kita bakal menumbangkan dua orang dari tim Tranix. Masih coba dilemparkan kembali, bakal ada upaya Ras tetapi masih bersabar lagi dan justru dari tim The Prime masih bisa lolos satu orang terakhirnya dan dari Tranix pun mereka masih cukup aman sementara IOG tidak mau melanjutkan pertempuran. Iya, dimana kalau gua rasa IOG memutuskan untuk back off karena dia tahu mungkinan dari tim yang ada di sana sudah regroup dan posisinya bisa menjadi malapetaka untuk teman-teman IOG-nya sendiri. Ke counter lagi nanti. Iya, karena kalau dibilang sendiri ya IOG ini posisinya juga masih bisa tersalip juga antara teman-teman dari Kings, bahkan juga RRQ. Bahkan juga ada satu tim juga yang akan mengganggu pastinya dan gua rasa ini menjadi keputusan yang sangat bijak sih untuk teman-teman dari IOG mencoba untuk trading damage ke arah sana dan berhasil ngusir satu orang yaitu lone survivor dari The Prime. Limji. Tapi justru kalau misalkan tadi skenarionya si IOG-nya ini ngelanjutin tempur sama Tranix, yang notabene kita lihat tadi dari Tranix itu udah knockdown 2 dan sekalipun berhasil di revive itu darahnya udah nggak full. Kalau misalkan keputusan dari AOG langsung melakukan rush dengan kalau misalkan skenarionya IOG menang, ini bakal jadi cuan buat IOG supaya bisa nyusul posisi pertamanya ataupun mempertahankan posisi pertamanya. Tapi kalau kebalikan,
Kalau malah Dranix-nya yang menang fight dan IOG-nya yang rata, ini juga bakal jadi kerugian yang sangat besar untuk Island of God. Iya, jadi sebenarnya si Malakama ya, karena Si kalau Malakama. gua rasa sih dari IOG sendiri objektifnya ialah dia masuk ke area zona yang nyaman, benar-benar udah Nah. masuk circle dan mendapatkan kompon yang enak banget. Karena kalau kita bisa bilang juga untuk masuk ke late game itu sangat susah apabila sudah dipenuhi oleh tim-tim yang bernaung di area sana. Dan Ya. bener aja kalau kita perhatikan sendiri, pasti Pochinok itu masih masuk dalam posisi circle aman. Dan kalau kita lihat sendiri tadi sebenarnya sudah ada tim-tim yang berada di sana, ada GBX, ada DG Esport, dan IOG nggak mau kehilangan momentum itu. Jadi kalau gua rasa keputusan yang bijak juga dari IOG, ya udah dia nggak memaksakan sesuatu mendapatkan kill, tapi dia bisa masuk ke late game. Karena yang paling penting itu sebenarnya late game. Ya, yang paling penting itu adalah Iya. late game. Kalau kita udah ada Masuk di ke late zona game. nyaman, Iya. ya, udah di late game, kita udah ada di zona nyaman, kita bisa mendapatkan apapun kalau Iya. kita udah di zona nyaman. Pasti, karena kalau misalkan kamu udah masuk ke dalam late game, kamu pasti akan mendapatkan killnya. Dan itu yang gua lihat dari IOG. Pertempuran itu nggak perlu dicari ya. Nggak usah. Yang penting rank 1 dan buyanya. Karena poin tipis-tipis banget ini Bigan. Iya, iya. Ini poin-poin sakit, walaupun sebenarnya dari Potsenya sendiri tuh masih main 2 kali untuk final. Oh, Hari iya. ini sama besok. Tapi tidak untuk dari grup A-nya sendiri. Tapi kalau kita lihat sendiri ya, mereka tuh persiapan dari final day yang pertama, hari pertama aja sudah sesengit ini. Jadi ini pasti bakal seru banget. Kita bisa lihat nih, untuk zona sekarang aja masih ada 11 tim 40 yang live. Ya, ini justru yang jadi bahaya untuk tim dari CS Alpha Inc. Karena ternyata mereka mendapatkan hadangan dari tim satu potnya sendiri, yang justru ini adalah tim yang berada di papan bawah juga. Ada DG Esports yang mana tadi berhasil menjadi satu player dari tim CS Alpha Inc. yang sedang dipertaruhkan pada malam hari ini. Tidak boleh sampai dapat 4 poin. Kalau misalkan sampai dapat 4 poin, ini bakal jadi bahaya untuk tim CS itu sendiri. Dan di sini tim CS Alpha Inc. sudah terhimpit oleh 2 tim sekaligus. Ada IOG di sana dan juga DG Esports yang sepertinya DG setelah mendapatkan 1 kill atas tim CS Alpha Inc. sendiri, ini mereka lebih bisa gua bilang lebih banyak memiliki chance untuk persentase win ketika melakukan close combat. Tetapi jangan dilupakan karena di sana juga sudah ada tim IOG yang tidak menutup kemungkinan bakal terjadi third party. Ya, gue setuju waktu lu mention dan menyoroti teman-teman dari DG Esport. Walaupun sebenarnya DG Esport itu no hope ya untuk hari ini. Ya. Tapi mereka dengan performa yang unik, dengan adanya roster baru, memberikan gameplay yang cukup rapi ya kan, dengan adanya Abax juga yang berhasil menemukan tempo permainannya, bisa mendapatkan beberapa poin yang lumayan juga dari match day sebelumnya. Dan ini mungkin satu ancaman juga untuk ke playoff-nya nanti. Bisa jadi, karena kalau gua rasa ya dari pot A-nya sendiri yang benar-benar bisa kita mention itu ada Rans DG Esport. Waduh. DG Esport kita cut dulu baby pun karena di sini dari DG sendiri ternyata langsung melakukan fight bersama dengan atau lawan satu dari potnya. Ada juga di sana para member dari tim Bonafide yang mana tadi sempat Abax berhasil menumbangkan 2 orang sekaligus, tapi entah di arah mana dan killnya pun gak tahu lari ke arah mana. Kayaknya disampaikan karena kalau kita lihat dari Bonafide sendiri itu udah pincang dan berada di area yang sangat terbuka. Ini bakal jadi satu kesulitan dan kerugian juga untuk tim Bonafide di hadapan sana. Ada King juga di sana di area pinggiran dari zona yang sudah mulai tertembak, sementara mengendap-endap diam-diam Aura sudah masuk di area jalanan. Ya, dan yang uniknya adalah kemana NXL? NXL belum masuk ke area circle aman, dan ini bisa jadi NXL masuk benar-benar ke late game itu di momen orang-orang lagi fight. Wow, lagi-lagi Straw Hat, sang kapten terkuat di antariksa berhasil langsung mengeliminasi 2 tim dari pot A, dari pot yang berbeda. Ini cuan banget ini buat Kings. Di menit ke-13 masuk atau dalam kurun waktu 15 menit mereka berhasil mengumpulkan 8 poin eliminasi, tapi mereka bakal masuk. Akankah ini menjadi kemenangan juga untuk tim Kings Esport? Mereka memasang satu persatu golnya masuk ke dalam dari zona. Ada DG dan juga Aura yang bakal menghadang tentunya. Sebuah ledakan dari crossbow diberikan oleh Aimgat. Sempat terkena sebuah headshot oleh seorang Abax, tetapi masih belum berhasil ditumbangkan dan Kings berhasil mendapatkan zona. Ada sebuah pagar bisa dimanfaatkan. Abax kembali dengan grenade-nya memberikan 64 damage ke arah lawan di arah tim Kings Esports, tetapi kali ini dari DG pun mereka nggak bakal pindah dari komponnya karena ini adalah zona nyaman dari tim DG. Granat kembali jeder, hampir saja berhasil menumbangkan 2 player dari tim Kings dan ini seorang Abax lagi-lagi dengan granat terakhirnya bakal dilemparkan lagi dan aduh masih belum
berhasil Bebimbun. Oke, dan ternyata kalau gua rasa ya dari DG sendiri yang memang nggak mau memberikan komponnya. Jadi dia masih objektifnya ke arah teman-teman dari Kings yang memang ingin memperebutkan posisi. Dan ternyata ini dia sang raja yang berbeda akan berhadapan dengan teman-teman dari NXL Liga Game. Ya, ini bakal jadi sulit juga untuk Aura. Ada anarki di sana dan NXL bakal menjadi third party. Di arah lane sudah ada Ikitir yang berhasil memakan gun, berhasil merupakan satu player dari tim anarki. Hades kali ini menjadi pertempuran yang mana kali ini NXL-nya bakal masuk menuju ke area pertempuran yang terjadi di arah bawah sana. Krono jalankan serang Emgat, akankah jadi kuat untuk Aura kali ini? Menghajar dua tim sekaligus. Coba tarik mundur kembali dua tim antara anarki dan juga NXL Liga Game di sana masih cukup bisa mengamankan dirinya. Di arah lane juga Fung berhasil melakukan surat kejar dengan Raja sobre headshot Fung bersama dengan Kings Esports. Sedang bertempur yang malah mengeliminasi DG Esports yang dari tadi berada di zona nyaman mereka. Granat dilemparkan. Dix, ya ampun, granat ataupun pelontar dari serang Jars berhasil menemukan Vader. Bakal langsung ending kali ini mendapatkan satu killnya dan Dranex pun bakal masuk ke dalam zona selanjutnya. Sementara Dead 5 mantap ke arah Legalot di arah belakang sana. Pertempuran Blacknya berhasil ditembakkan seorang Jar kali ini bakal menjadi sulit juga untuk Dranex, tapi mereka berhasil masuk menuju ke arah 8 besar dan penumpukan juga terjadi di area Pocidak bagian bawah di area jalanan Bebimbun. Oke, 8 tim 27 yang alive dan kali ini ada Ten PZ yang bakal mencoba untuk fokus kepada teman-teman dari RRQ. Ada sisi lain ada GP Wings yang berhasil untuk nge-take down satu orang NXL Liga. Bakal dilemparkan pelontarnya. Aduh, masih belum berhasil untuk menumpangkan satu lawannya kali ini. Deadpool berhasil mendapatkan aim god. Aduh, Extender juga tumpang. Lagi-lagi granat seorang Bion yang berhasil memakan korban kali ini. Dranik sudah mendapatkan compoundnya, tapi Jojo berhasil mendapatkan Depito dari GPX kali ini yang misalkan 3 orang saja. Granat dilemparkan, masih belum berhasil untuk mengenai ke arah lawannya. Justin bergerak mundur, ada zona, udah kelihatan juga ada Ayoji di sana yang udah mulai coba ditembak. Bion di sana hampir saja ditumpangkan, peluang kemudian pasang agak sedikit misclick, tapi Bion masih ada Krono, coba dilontarkan, pelontar tapi Bion yang tertumpangkan. Azrael juga kali ini M9 yang bakal masuk terobos dengan M1887-nya melakukan knockdown. Lord yang berhasil mendapatkan killnya. Bion masih bisa dapatkan kembali. Jamra cukup komit dan kompak sekali tim IOG kali ini. 2 kill dapatkan. Azrael bakal melakukan looting dan masuk ke dalam zona selanjutnya. Sudah diberikan surprise dari tim Sesalva Aing tentunya di arah dalam sana. Coba mundur seorang Jojo menuju ke arah rekan-rekan yang kembali. Regroup, Aimgat berhasil melakukan Valen. IOG masih cukup kuat. Masih ada asa. Tembakan AWM yang masih miss. Jojo-nya mundur. Deadpool tereliminasi di arah yang lain dan kali ini pertempuran di arah late game yang bakal menjadi sangat panas sekali Bebimbun. Oke, kali ini kita bakal lihat dari seorang Jojo bakal mencoba untuk menggunakan vehicle-nya dan kali ini Bion bakal mencoba untuk melemparkan satu pelontar ya. Tapi Japra harus terkena option karena sakit ya zona. Aura ternyata harus sumbang terkena satu ledakan 79 dari RRQ Jars. Bion! Oh my, Bion berhasil mendapatkan berapa killnya, tetapi cukup sulit. Jarsnya mengamuk, Ayoji-nya tumbang di posisi kelima, mendapatkan 4 kill kali ini untuk RRQ Hades. Ada Jar juga di sana dari tim NXL yang berhasil tumbangkan. Dranix-nya masuk ke 3 besar. Ini yang ditunggu-tunggu untuk AMG Dranix. Kings-nya juga dengan 12 kill. Dengan lemparan hand cannon serang Dix kali ini bakal menghancurkan pertempuran yang terjadi di arah bawah sana. Glowwall sudah dibuka kembali. Glowwall terakhir, Krononya masih bisa, masih adakah kita nggak tahu. Sementara Razor dengan pelontarnya prediknya kali ini masih belum kena. Nggak ada korban yang berjatuhan kali ini, tetapi granat seorang Jars lagi-lagi mendapatkan korbannya. Gardunya ditumpangkan, coba diselamatkan terlebih dahulu bersama kembali seorang Jars di arah belakang bersama dengan Legalot di luar zona. Jars berhasil mendapatkan seorang Arul di sana terkena down, maka langsung diras. Ini ada Raja, tapi Jarsnya juga ditumpangkan terkena granat dari Razor. Kings ya tereliminasi. Ini arah Jadet Legalot sendirian dan mendapatkan Boya. Teruslah berjuang karena saat kita menghadapi